Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu yang kami cintai dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini dengan judul semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi katakan bersama-sama, semuanya adalah anugerah Tuhan. Sedayanipun menika sih rahmatipun Gusti Allah wonten Gusti Yesus Kristus. Ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu latar belakang orangnya orang yang sangat keji dengan kekristenan pada waktu itu. Sukanya itu menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu Paulus orang yang pinter, orang yang punya pendidikan tinggi, orang Yahudi, setia dalam keagamaannya. Tapi dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Waktu dia mau ke Damsyik minta surat kuasa untuk apa? Untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu zaman dahulu. Pada waktu ke Damsyik di tengah perjalanannya, dia mengalami dijamah oleh Tuhan. Apa terjadi? Matanya menjadi buta. Terus ada suara yang diberikan kepada Paulus. Perkataannya itu begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus kan juga bingung, aku kan belum pernah menganiaya orang yang seperti ini. Belum pernah menganiaya orang yang berkata-kata dengan saya pada saat ini. Lantas apa dari matanya itu keluar seperti sisik-sisik itu keluar. Lantas di situ Tuhan berkata kepada hambanya Ananias, pergilah lewat jalan ini, nanti di pertengahan jalan kamu akan menemukan seorang yang sakit. Doakan jamah, doakan supaya pulih. Ini akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil. Nah di situ Ananias manut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berjalan lewat jalan yang ditunjukkannya, betul menemui Paulus atau Saulus yang sedang mengalami penderitaan seperti itu. Didoakan, akhirnya pulih seketika, bisa sembuh total matanya itu, dan akhirnya dia kemana-mana bersaksi memberitakan Injil sampai seluruh dunia memberitakan Injil. Nah dengan demikian Saulus menulis ini kitab yang diberikan kepada jemaat di Efesus yang mana dengan judul semuanya adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Sedayanipun menika peparingipun Gusti. Ing kaping sepisan ing niku ayatipun kaping 1 kalih dipun ngendikaken, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini jemaat kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita. Kula njenengan sedaya menika dipun ngendikaken, kamu dahulu sudah mati, kowe iki dhisik wis padha mati. Mboten panjenengan termasuk kula. Kula kalih panjenengan sampun ngalami mati. Kraos napa mboten Bapak Ibu Sederek? Kraos napa mboten? Mboten nggih. Mboten kraos. Wis mati ning ora ngerti ya urip bae. Sebab matine niku mung mati secara rohaninipun. Nek secara jasmani ya urip segesan. Ning rohanine wis mati. Napa sebabnya mati? Sebabnya oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena kita menika nglanggar, oleh karena kita berdosa. Ning ya pelanggaran karena dosa nggih kadang-kadang kula kalih panjenengan nindakake ning ora menyadari, ora krasa nek dosa, ora krasa nek nglanggar dawuhipun Gusti. Ning Allah mirsani kita niku sampun
mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita semuanya. Kita mati di hadapan Tuhan, mati rohani kita. Jadi dengan dosa, dengan pelanggaran itu juga mengakibatkan mati rohani kita. Kita sudah mati. Ini ayat 1 sampai 3. Berarti kita sudah mati oleh karena perbuatan dosa. Nah ini puji Tuhan. Sebetulnya kita ini tidak layak untuk menerima anugerah, tidak layak untuk menerima hidup dengan bersama-sama dengan Tuhan, menerima pengampunan. Tidak layak. Tetapi Allah yang penuh rahmat dan kasih, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa mengasihi umatnya, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi roh yang dulu menguasai kita, akhirnya kita berbuat dosa, melanggar ketetapan Allah itu. Sekarang ini roh itu masih bekerja. Dikatakan karena kamu yaitu roh yang sekarang sedang, namanya sedang masih aktif, masih bekerja kepada orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu sekarang masih menaati atau pimpinan dosa dan pelanggar itu masih manut. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai dalam Tuhan, kita ini sebetulnya dulu termasuk rombongan atau kelompok yang dipimpin, dikuasai oleh perbuatan dosa, pelanggaran itu. Ini sebenarnya dahulu kita semua ini orang-orang yang terhitung antara mereka, seperti mereka yang tidak layak menerima anugerah Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak-kehendak daging dan pikiran-pikiran duniawi, kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ini luar biasa. Estunipun Gusti Allah menika layak memberikan murka kepada kita semua. Maringaken pidana dhateng kula kalih panjenengan. Niku layak kula kalih panjenengan dipidana pikantuk murka, pikantuk bebentunipun Gusti Allah. Nanging Allah menika sampun nyataken kasih dan kuasanipun dhateng kula kalih panjenengan. Allah melimpahkan anugerahnya, ayat 4 dan 5. Allah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, tetapi Allah yang kaya raya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi di situasi kondisi kita dalam keadaan berdosa, melanggar itu, Allah itu mengasihi Bapak, Ibu dan saudara semuanya. Gusti menika tresnani kula kalih panjenengan. Gusti Allah sifatipun Rahman dan Rahim, penyayang dan pengasih dipun nyatakaken ing mriku dhateng kula kalih panjenengan, dipun timbali, dipun purugi saking surga utawi alam donya menika supaya kita nampeni sih rahmatipun Gusti Allah. Allah sampun nglimpahaken kasih karunia-Nipun ingkang paling ageng, yang paling besar, yang paling bermanfaat bagi kula kalih panjenengan. Oleh kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, kita ini telah dihidupkan. Kita menika sampun dipun uripaken. Sing gek men mati, sing gek men nampi kudune nampi bebentu atau murka Tuhan, sak menika kita kula kalih panjenengan sampun dipun ungokaken, sampun dipun bangkitaken, sampun dipun gesangaken saking sih rahmatipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti saking surga sampun dipun limpahaken dhateng kula kalih panjenengan, supaya kita alami, kita menikmati, kita mboten badhe binasa lagi, mboten badhe mati terus, kita mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Allah telah menghidupkan kita. Kita tidak termasuk kategori orang-orang yang binasa, yang mati, tapi orang-orang yang sudah dihidupkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu.
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, tetapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saking sih rahmatipun Gusti menika kita pikantuk kawilujengan. Amin. Kita nampeni kawilujengan, kita nampi berkat Tuhan yang berupa keselamatan itu. Maka dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, ya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dados sak sampunipun Gusti nyataken sih rahmatipun ingkang milujengaken dhateng kula kalih panjenengan menika, ing mriku supados masa-masa yang akan datang Gusti Allah menika badhe langkung limpahaken, langkung ngesokaken sih rahmatipun dhateng kula kalih panjenengan wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab ayat 8 dikatakan bahwa sebab kamu diselamatkan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Namung saking sih rahmatipun Gusti menika kula panjenengan dipun wilujengaken. Tapi itu adalah bukan usaha kita. Itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Terus menika kita dipun wilujengaken, kita dipun slametaken, kita dipun paring gesang langgeng menika mboten saking pambudidaya, mboten saking usaha, mboten saking mergi kula panjenengan menika tumindak sae mboten. Menika saking sih rahmatipun Gusti. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi oleh karena kemurahannya arpa kita menika usaha tumindak apik, tumindak suci, aktif ibadah lan sanesipun nek tanpa wonten sih rahmatipun Gusti menika boten saged. Nangis senajan kita mengalami pecah pun seita pun mati oleh karena pelanggaran dosa-dosa kita. Nek enten sih rahmatipun Gusti menika kita tampeni. Nah, kita menika dipun pulihaken, Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali, kita layak menerima anugerah Tuhan. Allah diberkati, kita diberkati oleh Tuhan dengan segenap hati kita hidup, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, bukan jerih payamu, bukan pambudidayamu. Pramila jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Nek saupami diselamatkan mergo rekodaya, mergo pinter, mergo kuasa, mergo kaya, itu mungkin bisa memegahkan diri oleh karena pambudidaya, oleh karena aku pinter, aku setia kok, aku suci kok. Tapi bukan itu, mboten niku. Kita dipun wilujengaken menika saking sih rahmatipun Gusti. Tanpa sih rahmatipun Gusti menika kula kalih panjenengan mboten saged nampi sih anugerah menika, mboten saged nampi keselamatan. Kita tetap binasa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya itu menyelamatkan kita, bukan oleh karena usaha kita. Perlu sekali kita tidak perlu memegahkan diri, tapi hidup dengan syukur, memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena ini kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dengan ini, oleh karena semuanya itu buatan Allah, termasuk Bapak, Ibu dan saya sendiri itu adalah umat ciptaan Allah dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Kita di dunia ini semuanya tak terkecuali bisa melakukan pekerjaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita melakukan pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang baik.
Nek enggak baik jangan dilakukan. Tadi orang anak-anak Tuhan, orang-orang itu kalau berbuat baik jangan takut, jangan malu. Tapi kalau berbuat yang tidak baik, yang melanggar hukum atau yang melanggar aturan atau yang melanggar firman Allah terlebih, jangan sekali-kali melakukan, jangan takut-takut, jangan malu, jangan ada rasa berani, takutlah kalau kita melanggar hukum atau melanggar firman Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah ini dalam Yesus Kristus ini supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, bukan dalam kemurkaan, bukan dalam pelanggaran, tapi hidup di dalam kebenaran atau hidup dalam kesucian dalam Tuhan Yesus Kristus atau berbuat baik. Makanya Bapak Ibu yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini sudah bukan akan, tapi sudah sampun nampi sih rahmatipun Gusti. Ingkang sih rahmatipun Gusti menika ingkang milujengaken kula kalih panjenengan. Mila sih rahmatipun Gusti menika kedah kita jagi, kita pertahankan, kita jaga supaya apa? Terus berjalan dengan baik, terus bertumbuh dan berkembang, bertambah-tambah perbuatan baik dalam hidup kita. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Rasul Paulus supaya apa? Orang-orang percaya di Efesus supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, termasuk kepada Bapak Ibu dan saya supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Kita akan tambah ayat dalam 2 Korintus 6, 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 dan 2. Nah, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Ini juga dari Paulus. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Jadi dikatakan oleh karena kita semuanya ini sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, anak yang selayaknya menerima milik Bapa di surga. Sebagai anak itu layak menerima warisan dari orang tuanya. Lah kalau kita anak dari Bapa di surga, jadi miliknya Bapa di surga itu juga nanti bisa lumengser datang kula kalih panjenengan. Dikatakan mungkin 1 Korintus apa ya, bahwa anugerah ini sudah diberikan. Ini saatnya, bukan saat benjing atau yang akan datang, tapi sekarang ini adalah saatnya. Coba 1 Korintus apa ya? 1 Korintus 6 1 2 coba kita baca. 1 Korintus 6 ayat 1 salah. Ya bukan. Bentar. 2 Korintus 6 ayat yang ke-1 dan 2. Nah, terus sama. Jadi supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Kalau kembali, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia ini sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan kepada kita, yang mana kasih karunia itu yang bisa menyelamatkan jiwa roh kita. Maka dikatakan ini firman Allah itu jangan membuat atau jangan menjadikan kasih karunia itu dalam hidup kita menjadi sia-sia. Ampun damel muspranipun sih rahmat ingkang dipun paringaken dhateng kula kalih panjenengan. Wis dikai sih rahmat, wis dikai anugerah, hidupnya masih seperti itu seandainya.
Wis nampane sih rahmatipun Gusti ning uripe kuwi urung gelem manut karo tuntunanipun Gusti. Uripe niku aja manut sak karepe dhewe. Niki namanipun membuat sia-sia pengorbananipun Yesus. Langkung seneng hidup secara duniawi daripada hidup menurut Allah. Niku namanya membuat sia-sia sih rahmatipun Gusti. Sing dimaksud tidak membuat sia-sia itu sak sampunipun kita nampi sih rahmatipun Gusti menika kita lakukan apa-apa yang sudah kita terima, firman apa yang sudah kita terima itu kita lakukan, hidup taat, hidup setia, hidup nurut dengan pimpinannya, itu namanya ngemeni anugerah. Itu namanya ngopeni sih rahmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula kalian panjenengan, hidup dengan taat tunduk kepada Bapa di surga. Ini yang disebut tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Jadi oleh karena Yesus Kristus telah melimpahkan kasih-Nya, Dia telah datang ke dunia sampai Dia menderita sengsara sampai mati di kayu salib itu hanya untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu dan saudara semuanya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus yang mana kita ingat kembali sih rahmatipun Gusti ingkang sampun katindakaken kangge nebus dosanipun umat manusia menika sampun katindakaken sampun kelampahan 2000 tahunan yang langkung sekedhik ingkang sampun kepenger. Kita akan ingat utawa kita emut utawa kemutan sih rahmatipun Gusti sampun dipun paringaken dhateng kula kalih panjenengan. Namung saking sih rahmatipun Gusti menika kita pikantuk pangruwatan, kita pikantuk pembebasan, kita pikantuk pangluar saking belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu maut sudah dilepaskan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita hidup dengan bebas, hidup dengan senang, sukacita, hidup dalam Yesus Kristus.